Hai sahabat ceria, ketemu lagi sama Kak Sabrina di program acara Dunia Ceria. Sahabat ceria, udah siap belum untuk mendengarkan cerita hari ini? Wah, sip, Kak Sabrina juga udah siap sekali. Hari ini kita punya teman baru nih sahabat ceria, namanya Ira. Gimana, sahabat ceria udah penasaran belum sama ceritanya Ira? Wah, ya sudah yuk, daripada berlama-lama, yuk kita langsung aja baca ceritanya. Judul buku kita hari ini adalah Ira Tidak Takut. Buku ini ditulis oleh Dina Novita Tuasun dan diilustrasikan oleh Dewi Mindasari. Buku ini diterbitkan oleh Litara dan dapat dibaca di aplikasi Let's Read. Oh ya sahabat ceria, Ira tidak takut. Memangnya apa yang membuat Ira menjadi takut ya sahabat ceria? Sahabat ceria di rumah tahu nggak? Kak Sabrina juga nggak tahu sih. Kalau gitu kita langsung aja yuk baca ceritanya. Di suatu pagi yang cerah, Ira yang menggendong boneka kesayangannya bersama dengan ibunya mendatangi sebuah gedung yang sangat besar. Dari sudut pandang Ira, gedung ini terlihat sangat menyeramkan. Ia pun menggenggam tangan ibunya dengan erat. Ira berkata, "Ma, tapi setelah ini kita makan pizza kan, Ma?" kata Ira. Ira yang ketakutan pun perlahan-lahan mulai masuk ke dalam gedung tersebut. Ira melihat ke sekelilingnya, tampak sangat menyeramkan. Tiba-tiba ada seseorang yang mendekati Ira dan berkata, "Halo Ira, apa kabar hari ini? Apa kabar kura-kura?" Ira sudah siap, kata orang tersebut menyapa Ira. Ira semakin ketakutan, orang itu terlihat sangat aneh sekali. Saking ketakutannya, Ira berkata, "Tidak, hari ini kura-kura tidak mau disuntik," jawab Ira. Namun, dokter tersebut tetap memaksa Ira untuk masuk ke dalam suatu ruangan. Dokter tersebut ternyata tetap ingin memeriksa si kura-kura. Dokter pun menggenggam tangan Ira. Ira yang terlihat ketakutan menoleh ke arah ibunya. Tapi ibunya tetap mendampingi Ira dari belakang. Ira pun perlahan-lahan masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, tiba-tiba dokter meletakkan stetoskopnya ke badan kura-kura. Tapi sahabat ceria tahu nggak apa itu stetoskop? Betul sekali, stetoskop itu adalah alat bantu dokter untuk memeriksa kesehatan pasien. Nah, dokter itu berkata kepada Ira, "Sel darah merah si kura-kura sudah berkurang. Darah kura-kura harus ditambah. Kita menyebutnya ditransfusi. Kalau tidak, kura-kura akan menjadi lemas dan mual." Ira pun yang mendengar perkataan dokter, dia kemudian kaget karena dokter menunjukkan alat-alat untuk melakukan transfusi. Dokter berkata, "Ini alat untuk menambah darah ke badan si kura-kura. Kura-kura nanti akan lebih segar, bisa bermain lagi, bisa sekolah lagi." Saking ketakutannya, Ira berkata, "Tapi disuntik itu kan sakit." Dokter berkata kepada Ira, "Sakitnya hanya sebentar, tidak sampai 10 hitungan." Dokter kemudian meminta Ira untuk mencoba menyuntikkan sendiri kepada kura-kuranya sambil berhitung. Nah, ayo sahabat ceria, kita bantu Ira bersama-sama untuk berhitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 10? Sudah selesai dok, kata Ira. Wah, hebat. Kura-kura saja tidak takut, kata dokter. Kalau begitu, Ira juga harusnya tidak takut. Nah, Ira pun yang melihat hal tersebut langsung memberanikan diri untuk melakukan transfusi. Terlihat walaupun dengan sedikit takut sahabat ceria, ia perlahan-lahan menaiki kasur ditemani dengan ibunya. Nah, selanjutnya dokter kemudian mengingatkan Ira untuk berhitung sampai 10. Selama ditransfusi, Ira boleh menonton film kesukaannya. Wah, Ira benar-benar berani ya.
Saat akan dilakukan transfusi darah, Ira pun berhitung dari 1 sampai 10. Ayo sahabat ceria, kita bantu lagi Ira untuk berhitung supaya dia tidak takut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, akhirnya dokter berhasil menyuntikkan jarum transfusi darah ke tangan Ira. Nah, Ira pun sekarang sedang menonton film kesukaannya. Pasti menyenangkan sekali ya sahabat ceria. Kira-kira apa yang akan terjadi lagi ya setelah ini? Ira harus transfusi darah. Namun Ira berani, bahkan ketika ditransfusi, dia malah asyik nonton film kesukaannya. Ira harus transfusi darah, namun Ira berani, bahkan ketika ditransfusi, dia malah asyik nonton film kesukaannya. Oh ya sahabat ceria, gimana ya kelanjutan Ira? Penasaran kan? Yuk kita langsung aja baca ceritanya ya. Nah, kira-kira Ira seperti apa ya keadaannya saat ini? Tara! Wah, ternyata setelah dilakukan transfusi darah, Ira merasa badannya lebih segar. Dan Ira langsung melihat sekelilingnya. Bahkan Ira juga melihat dinding di belakangnya. Nampak dinding di belakangnya tersebut ada stiker hewan yang sangat lucu-lucu. Dan transfusi darahnya pun selesai. Dokter berkata kepada Ira bahwa bulan depan Ira akan kembali lagi untuk transfusi. Wah, benar-benar keren ya Ira. Dia berhasil melawan rasa takutnya. Ira dan ibunya langsung berpamitan kepada dokter dan suster yang ada di sana. Setelah itu, sekarang Ira dan mamanya bisa pulang dan bisa langsung makan pizza. Wah, terlihat sekali sepertinya Ira sudah tidak sabar untuk makan pizza bersama mamanya. Wah, pasti seru sekali ya. Yuk kita lihat Ira dengan mamanya sedang makan pizza. Wah, Ira sepertinya benar-benar kelaparan. Lihat deh sahabat ceria, wajahnya benar-benar tidak sabar untuk menyantap pizza di depannya. Pasti menyenangkan dan pasti lezat sekali. Pasti banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa Ira harus melakukan transfusi darah? Jadi begini sahabat ceria, banyak anak mengidap penyakit thalassemia, yaitu penyakit kelainan darah. Penyakit ini diturunkan oleh orang tua atau nenek kakeknya sahabat ceria. Anak dengan thalassemia memiliki jumlah sel darah merah sehat yang terbatas. Sel darah merah mereka pun mudah rusak dan berumur pendek. Padahal kan sahabat ceria, sel darah merah itu diperlukan untuk mengangkut oksigen dan zat makanan ke seluruh bagian tubuh. Oleh karena itu, mereka membutuhkan tambahan darah dengan cara transfusi, baik secara rutin maupun sesekali. Anak dengan thalassemia disarankan mengkonsumsi makanan serealia seperti gandum, oat, juga jagung, kedelai, susu, telur, minyak zaitun, serta makanan lain yang kaya akan vitamin E. Ira akan datang lagi, Ira harus disuntik lagi. Bulan depan bertemu dokter lagi, pasti Ira lebih berani. Ira akan datang lagi, Ira harus disuntik lagi. Bulan depan bertemu dokter lagi, pasti Ira lebih berani.
Sahabat ceria, ternyata Ira menderita talasemia. Seperti apa yang sudah dijelaskan tadi? Pantas saja Ira harus secara rutin kembali ke rumah sakit dan melakukan transfusi darah. Sahabat ceria, yuk kita sama-sama doain Ira supaya Ira cepat sembuh. Cepat sembuh ya Ira. Sudah selesai cerita kita hari ini, itu artinya Kak Sabrina harus pamit dulu ya. Supaya tidak ketinggalan episode terbaru dari Dunia Ceria, sahabat ceria di rumah jangan lupa ya untuk follow Instagramnya Dunia Ceria di @duniaceria_DAITV. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Dunia Ceria DAITV. Sahabat ceria, yuk luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca buku. Atau kalian juga bisa loh minta bacakan buku kepada papa mama kalian, pasti sangat menyenangkan. Kalau begitu Kak Sabrina pamit dulu ya. Dadah sahabat ceria. Ira akan datang lagi, Ira harus disuntik lagi. Bulan depan bertemu dokter lagi, pasti Ira lebih berani. Ira akan datang lagi, Ira harus disuntik lagi. Bulan depan bertemu dokter lagi, pasti Ira lebih berani.